Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Nerget Immortal episode ke-108. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah melakoni pertarungan melawan Zhou Qinmen dan juga murid ke-6 sekte ungu Chen Tao yang baru balik ngebolang demi memperebutkan title Putra Langit. Dengan kekuatan tahap menengah asendannya, Chen Tao langsung merebut title Putra Langit dengan mudah, di mana hasil pertarungan itu justru Wang Lin syukuri karena dia memang tidak mau mendapatkan titel yang mencurigakan itu dengan buru-buru. Meskipun gagal menjadi Putra Langit, ternyata Tian Yunji masih sangat berbaik hati dan memberi kesempatan pada Wang Lin untuk mendapatkan keuntungan luar biasa selama bisa melewati pengujian 3 puncak hitam putih. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Wang Lin melewati pengujian tanah penghancuran abadi, lika-liku perjalanannya untuk mendapatkan mantra terlarang paling misterius milik Chuan Ji, sampai dengan perjalanannya menuju negara Lingyu yang membuatnya bertemu dengan tetua sekte pedang Daluo. Gimana cerita selengkapnya? Ini bukan Solen Dolu Daluo ya guys ya. Langsung aja kita terobos. Kuy. Sesuai dengan perintah Tian Yunji pada episode sebelumnya, Wang Lin memulai pengujiannya untuk mendaki puncak putih yang tertutup salju sepanjang jalan, di mana Tian Yunji yakin dengan kultivasinya Wang Lin pasti bisa melewati 100 langkah pertama. Namun untuk menapaki 100 langkah terakhir, murid baru sekte ungu itu jelas harus menguji peruntungannya sendiri. Dan benar saja apa yang dikatakan Tian Yunji, Wang Lin memang tidak merasakan ada kesulitan berarti ketika melewati 100 langkah pertama. Namun udara dan situasi di pegunungan langsung berubah ketika Wang Lin sampai pada 100 langkah terakhir menuju puncak alias tanah penghancuran abadi. Wang Lin merasakan betapa suhu dingin di pegunungan dapat membekukan seluruh meridian dan pembuluh darahnya, kayak pas Cakradivara naik ke si kunir itu. Masya Allah dingin sekali, sehingga pemilik mutiara pembangkang surga itu pun segera menggunakan kekuatan jiwa primordial untuk memecahkan pembekuan di tubuhnya. Baru setelah meridian dan pembuluh darah di tubuhnya telah pulih, Wang Lin pun mengambil beberapa langkah menaiki puncak putih sampai akhirnya berhasil mencapai tangga ke-100. 100 lagi, ke-10. Itulah pokoknya ya. Tian Yunji mengamati Wang Lin dari menara 7 warna, tampak cukup terkejut ketika melihat Wang Lin bisa melewati 10 langkah yang merupakan batasan ahli transformasi jiwa menengah sepertinya. Dan sekarang dia bertanya-tanya, apakah Wang Lin dapat melampaui pencapaian Sun Yun yang menaiki 26 anak tangga dengan kultivasi transformasi jiwa puncak. Tanpa terasa, Wang Lin telah mencapai anak tangga ke-22 ketika dia merasakan energi luar biasa kuat menekannya dari segala penjuru mata angin. Berhubung kultivasinya sendiri tidak akan membantunya melangkah lebih jauh, Wang Lin memanggil gulungan reinkarnasi dan berencana untuk memanfaatkan tanah penghancuran abadi untuk menyempurnakan domainnya. Dan benar saja, setelah menggunakan domain, Wang Lin bisa menghalau tekanan kekuatan di tanah penghancuran abadi dan berhasil mengambil 5 langkah berturut-turut yang menandakan bahwa dia telah melampaui pencapaian Sun Yun dengan menaiki 27 anak tangga terakhir. Meski demikian, Wang Lin tidak berencana untuk mendaki lebih jauh karena dia tahu bahwa tekanan yang terus dia tahan bisa menghancurkan kultivasinya sendiri. Wang Lin, tepat setelah Wang Lin memutuskan untuk berhenti, suara Tian Yunji yang menggelegar terdengar dari puncak Gunung Putih sebelum kemudian menyebarkan cahaya 7 warna ketika meminta murid baru itu untuk naik menemuinya. Wang Lin melompat menuju cahaya 7 warna yang langsung membuatnya berpindah tempat ke puncak menara 7 warna. Wang Lin segera membungkuk hormat ketika melihat Tian Yunji yang menyebabkan pemimpin sekte Tian Yun itu segera bernostalgelo dan mengingat bagaimana pertemuan pertamanya dengan Wang Lin. Ketika itu Tian Yunji hanya melihat pemuda dengan sedikit bakat dan ketekunan. Namun sekarang setelah menyaksikan sendiri bagaimana Wang Lin terus melampaui harapannya, Tian Yunji pun secara resmi mengangkat pemuda itu sebagai murid ke-7 sekte ungu.
Tian Yunji meminta Wang Lin untuk berlutut dan berjanji bahwa selama hidupnya dia tidak akan mengkhianati guru maupun sektenya. Wang Lin dengan yakin berjanji bahwa selama guru dan sekte tidak mengecewakannya, maka dia juga tidak akan mengecewakan guru dan sektenya. Baru setelah menjalani penerimaan murid secara resmi dengan Tian Yunji, Wang Lin pun mendapatkan token murid ke-7 dan akan segera menerima pengajaran mantra terlarang dari Tian Yunji. Sesuai janji di awal, Tian Yunji langsung bertanya mantra seperti apa sih yang ingin pemuda itu pelajari. Dan ketika Wang Lin berkata ingin mempelajari mantra bertahan hidup, pemimpin sekte Tianyun itu hanya tertawa geli karena tidak memiliki mantra semacam itu. Tapi berhubung Tian Yunji sudah berjanji akan memberikan Wang Lin kesempatan untuk memilih mantra terlarang, akhirnya dia pun menunjukkan gerbang ruang 7 warna yang menjadi tempat penyimpanan seluruh mantra terlarang yang pemimpin sekte Tianyun itu miliki. Ada total 3.600 mantra terlarang yang tersimpan di sana, dan Tian Yunji membebaskan Wang Lin untuk memilih mantra apapun sesuai dengan keberuntungannya. Tanpa pikir panjang, Wang Lin segera masuk ke dalam gerbang dan bersiap menerima kemewahan tersebut sebelum kemudian dibuat agak pusyang ketika melihat betapa banyak mantra terlarang kuat yang ada di tempat ini. Banyak mantra luar biasa menyerupai wujud Tian Yunji dalam berbagai wujud dan warna, bahkan salah satunya memancarkan 7 warna yang sangat mempresentasikan gurunya. Kendati mantra terlarang 7 warna itu jelas merupakan teknik yang luar biasa, Wang Lin merasa bahwa teknik itu juga bukan merupakan sesuatu yang dia butuhkan sampai kemudian tatapan Wang Lin jatuh pada gua tersembunyi di ujung ruang 7 warna yang di dalamnya terdapat Tian Yunji anomali berwarna abu-abu. Kenapa anomali? Karena selain dia tidak berada dalam hitungan 3.600 mantra, semua Tian Yunji yang ada di ruangan ini memancarkan setidaknya salah satu dari 7 warna. Dan abu-abu bukan merupakan salah satu dari 7 warna tersebut. Yang enggak tahu 7 warna sekte Tianyun itu terdiri dari merah, kuning, hijau, biru, orange, dan cyan atau cian. Ya, atau ya mirip-mirip Tosca gitu ya guys ya. Nah, seperti biasa karena Cakra Diva itu selalu mencerdaskan semua yang menonton, makanya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Share tuh sebanyak-banyaknya ke seluruh kampung kalian ya guys ya. Kalau orang lain pasti akan memilih Tian Yunji 7 warna tanpa pikir panjang. Bagi Wang Lin, Tian Yunji abu-abu yang anomali itu justru lebih menarik perhatiannya. Karena tidak mau menunggu lebih lama, Wang Lin pun segera melemparkan pedang sabitnya ke arah Tian Yunji abu-abu yang masih anteng duduk bersila hingga niat membunuhnya sangat pekat meletus dari dalam tubuhnya. Tepat ketika ledakan niat membunuh itu menyebar ke ruang 7 warna, 3.600 Tian Yunji lain yang sebelumnya tenang di tempat masing-masing langsung bergerak ke arah gua sudut dan bersama-sama membentuk segel untuk menghentikan amukan niat membunuh si Tian Yunji abu-abu. Namun bukannya tersegel, Tian Yunji abu-abu justru menjadi marah dan langsung meledakkan niat membunuh hingga membuat 3.600 Tian Yunji lain tersapu dengan energinya. Baru setelah menyingkirkan Tian Yunji lain, si abu-abu menyadari keberadaan Wang Lin dan bertanya, apakah pemuda asing itu merupakan murid Tian Yunji atuh? Si abu-abu menyebut bahwa Tian Yunji jarang menyuruh muridnya masuk ke ruang 7 warna dan Wang Lin mendapat kesempatan itu seharusnya berkaitan dengan keberadaannya. Namun sebelum menjelaskan apa yang dia maksud secara gamblang, si abu-abu malah mulai menyerang Wang Lin tanpa henti sampai akhirnya dia pun tidak punya pilihan kecuali memanggil gulungan reinkarnasi. Tepat ketika Wang Lin mengeluarkan gulungan reinkarnasi itulah si abu-abu langsung menghentikan seluruh serangannya karena merasa bahwa konsepsi yang dimiliki oleh murid Tian Yunji satu ini cukup menarik baginya. Sekarang abu-abu tahu bahwa tujuan Tian Yunji mengirim Wang Lin masuk adalah untuk menguji apakah konsepsi muridnya itu cocok untuk mempelajari teknik pembantaian abadi. Teknik pembantaian abadi sendiri merupakan mantra terlarang yang kemungkinan pemiliknya untuk meniru teknik abadi lain
bahkan yang tidak diketahui tingkatannya. Mantra ini memang bisa dikatakan cocok dengan domain hidup mati Wang Lin, dan selama pemuda itu mau berjanji akan menggunakan teknik pembantaian abadi tanpa menyisakan satu pun musuh hidup, maka si abu-abu akan mewariskan teknik tersebut. Betapa terkejutnya si abu-abu ketika Wang Lin justru menolak untuk menerima tawaran itu dan membuat abu-abu segera menunjukkan segel kehidupan yang menjadi inti dari teknik pembantaian abadi, di mana semakin banyak segel yang dimiliki Wang Lin, maka semakin besar juga kekuatan pertahanannya. Baru setelah menjelaskan keunggulan mantra pembantaian surgawi, si abu-abu pun menjelma menjadi Sleep Giok dan membiarkan Wang Lin memutuskan mau mempelajarinya atau tidak. Sampai di sini Wang Lin memahami kenapa Tian Yunji membiarkannya bertemu si abu-abu, karena bisa dibilang mantra anomali satu ini yang paling sesuai dengan kehidupan Wang Lin untuk mempelajari teknik bertahan hidup. Akhirnya Wang Lin pun mengambil Sleep Giok tersebut dan membuatnya langsung terlempar kembali ke puncak menara 7 warna, tempat di mana Tian Yunji masih menunggunya. Begitu Wang Lin muncul kembali dengan mantra pembantaian abadi, Tian Yunji asli segera mengangguk-angguk puas seolah memang benar itulah tujuannya membiarkan Wang Lin masuk ke ruang 7 warna. Wang Lin ingin bertanya tentang eksistensi macam apa si abu-abu ini, namun Tian Yunji segera meminta muridnya untuk tidak berpikir macam-macam sebelum menjelaskan bahwa si abu ini sebenarnya merupakan jiwa primordial kedua yang harus dilepaskan, berhubung dia harus memahami yin yang dan kenyataan ilusi. Berhubung Wang Lin menginginkan teknik bertahan hidup, maka Tian Yunji pun langsung berpikir untuk memberikan si abu-abu kepada murid barunya tersebut. Setelah memberikan mantra terlarang, Tian Yunji juga memberikan Wang Lin sebuah cincin berwarna ungu, di mana cincin tersebut menyimpan kekuatan sekte yang dapat menahan serangan penuh dari seorang kultivator Rana Ansendan sebanyak 2 kali. Namun Wang Lin harus ingat bahwa setiap kali dia melanggar peraturan sekte, maka perlindungan cincin akan berkurang sekali, sama seperti murid kedua sekte ungu alias Jowan yang kehilangan satu perlindungan cincin, menggunakan sisanya untuk menahan serangan Wang Lin di pavilion Zilin, dan akhirnya terbunuh ketika Wang Lin menghabisinya di tengah pesta ulang tahun. Wang Lin membungkuk berterima kasih atas segala pemberian Tian Yunji sebelum meminta izin kepada gurunya untuk keluar sekte dalam rangka berlatih. Karena murid sekte Tian Yun hanya bisa keluar sebagai utusan, Tian Yunji pun memberikan sebuah lencana utusan kepada Wang Lin dan menginstruksikan muridnya pergi ke negara tingkat 5 di planet bumi yang bernama Ling Yu untuk menjadi utusan sekte Tian Yun di sana. Tanpa menunggu lama, Wang Lin pun pergi ke negara Ling Yu sesuai instruksi gurunya dan bertanya pada penduduk setempat apakah dia bisa menemukan tempat berkumpulnya binatang buas di planet ini. Tian Tai selaku pemimpin negara Ling Yu menjelaskan bahwa satu-satunya tempat binatang buas di planet ini adalah wilayah utara iblis bumi, namun bagian tengahnya adalah area terlarang yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Setelah mendengar penjelasan, Wang Lin segera pergi ke tempat yang ditunjukkan dan meminta penduduk negara Ling Yu untuk melakukan kegiatan mereka seperti biasa karena dia tidak akan mencampuri urusan apapun di negara ini. Tidak lama setelah memasuki wilayah utara iblis bumi, Wang Lin langsung menemukan seekor binatang buas dan menghabisinya dengan mantra pembantaian abadi. Namun Wang Lin mengalami kegagalan ketika mengumpulkan aura kematian si binatang untuk membentuk segel kehidupan, dan akhirnya berusaha mencari binatang buas lain di kedalaman hutan untuk mempraktekkan mantra pembantaian abadi yang diajarkan oleh si abu. Namun lagi dan lagi Wang Lin terus mengalami kegagalan ketika berusaha mengumpulkan aura kematian, bahkan ketika sudah berusaha untuk tidak menghancurkan tubuh binatang buas. Nah, biar nggak mubazir, Wang Lin pun memanggil keluar si nyamuk untuk menyantap bangkai binatang buas yang baru dia bunuh dan membuat binatang iblis peliharaannya itu auto kesenangan karena bisa mukbang setelah berpuluh-puluh episode nggak pernah muncul. Oke, sekarang kita pindah tempat yuk ke bagian lain dari wilayah utara iblis bumi, di mana dua tetua sekte pedang Daluo bernama Shifang dan Lu Songyi sedang berburu buah sinar emas berkat bantuan murid sekte kebebasan bernama Qian Qin.
Qianqin menyebutkan bahwa pohon buah sinar emas ini ditemukan oleh sektenya dengan mengorbankan nyawa beberapa tetua, dan oleh karena itu sekte pedang Daluo tidak bisa mengambil seluruhnya begitu saja. Namun Lu Songyi dengan sombong berkata bahwa barang yang sudah dimiliki sekte pedang Daluo tidak akan diberikan kepada siapapun, yang membuat Qianqin tidak bisa menahan kemarahan. Qianqin pun menghardik tindakan kejam dan tidak tahu malu sekte pedang Daluo, dan membuat dua tetua gantian menjadi tersingging ketika langsung berusaha untuk menyerang Qianqin. Sebelum tiba-tiba saja mereka sudah dikepung oleh serangga Jialui dengan jumlah luar biasa besar. Nah, ketika dua tetua sekte pedang Daluo sudah kewalahan menahan gempuran tanpa henti serangga Jiuli, muncullah Wang Lin yang bisa memusnahkan seluruh serangga dengan satu kibasan tangan dan membuat semua orang yang ada di sana auto menjadi waspada karena kedatangan ahli kuat semacam itu. Wang Lin melemparkan pandangannya pada buah sinar emas yang menurut ingatan Tusi memiliki efek menguatkan tubuh dewa kuno, dan langsung membuat dua tetua sekte pedang Daluo tak mengikatkan bahwa seluruh buah sinar emas di pohon ini merupakan milik sekte mereka. Mendengar nama sekte pedang Daluo sama sekali tidak membuat Wang Lin mundur, malah menjadi semakin tertarik untuk baku hantam karena ada beberapa hal tentang Zoe yang ingin dia tanyakan. Edian, makin banyak nih teknik, makin OP juga Wang Lin, dan makin banyak antek-antek sekte pedang Daluo yang bermunculan. Apakah Wang Lin akan mendapatkan penjelasan tentang nasib dan kejadian yang menimpa Joey sampai menjadi sebuah niat pedang ecek-ecek pasca kejar-kejaran sama Ling Qianhuo? Apakah setelah ini Wang Lin bakal ketemu kangen sama Ling Qianhuo? Nah, buat yang ternyata di komen itu banyak juga ya subscriber Cakradiva reinkarnasi dari Jogja, Banjarnegara, dari Dieng. Masya Allah, banyak sekali ternyata guys, tapi kita kok tidak bertemu ya guys ya, padahal jumlah kalian tuh udah hampir menutupi seluruh planet bumi ini. Tapi kenapa tidak bertemu? Karena kekuatan sekte Cakradiva reinkarnasi, khususnya nih tetua Cakradiva ini tuh punya kekuatan halimunan guys. Halimunan tuh semacam ilmu yang menghilang dari pandangan orang lain. Naon atuh. Dah gitulah pokoknya ya guys ya. Kemarin teh habis dari Sikunir, terus aduh dingin banget itu, sumpah itu mau ngelihat sunrise ya guys ya. Sunrise itu ya, matahari nasi. Matahari nasi. Sumpah itu dingin banget. Sumpah sih. Gimana kalian udah pernah ke Sikunir guys? Gimana yang dari Banjarnegara itu? Masya Allah ya guys ya. Dingin banget sumpah. Terus kok mie apa teh, mie yang apa sih, mie sangklak apa mie apa itu tuh ya, manis banget ya. Di lidah teh manis banget guys, sama sate gitu ya. Tapi mantep sih, enak sih sumpah. Jadi pengen lagi ke Dieng. Ada nggak nih yang udah ke Dieng udah ngelihat matahari beras? Matahari beras.